إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah sidang Jummah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah terbesar disyariatkannya ibadah puasa adalah agar setiap muslim meraih derajat takwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Hal itu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka menjadi pribadi yang bertakwa ini di antara hikmah dan di antara inti kenapa puasa disyariatkan. Demikian pula para jamaah sekalian, kalau kita memperhatikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau mengkhususkan ibadah saum ini dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah puasa ini memiliki karakter yang khusus yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Suatu hari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu pernah bertanya atau meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah saya kepada sebuah amalan yang kalau saya amalkan dia menyebabkan saya masuk surga. Dalam lafaz yang lain, tunjukkan murni bi amalin. Tunjukkan saya sebuah amalan ya Rasul yang saya berpegang teguh dengan amalan tersebut. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bisyam fa innahu la mislalah. Kata Nabi, berpuasalah engkau karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Nah, apa saja para jemaah sekalian rahasia-rahasia ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain? Apa saja faedah, manfaat serta fadilah puasa dibandingkan yang lain? Maka pada intinya puasa adalah menempa jiwa kita, rohani kita, jiwa dan hati serta badan kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Di antaranya, puasa mendidik kita untuk menanamkan sifat muraqabah. Muraqabah yakni puncak tertinggi di dalam Islam. Ketika Nabi mengatakan tentang derajat atau tingkatan agama, ada Islam, ada iman, dan yang paling tertinggi adalah ihsan. Dan ihsan adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah muraqabah yang ada dalam hikmah disyariatkannya puasa.
Ketika berpuasa, seorang muslim dituntut untuk mengambil pelajaran bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah. Seorang muslim ketika berpuasa, dia mampu untuk pergi ke tempat sepi, untuk mencari tempat yang tidak ada seorang pun melihatnya. Bisa saja dia makan dan minum orang tanpa ada yang tahu, tapi dia tidak melakukannya karena merasa Allah yang telah mengetahui, Allah yang mengawasinya. Maka dengan berpuasa menanamkan sifat muraqabah. Yang kedua, para jemaah sekalian, dengan berpuasa adalah seorang muslim mengambil pelajaran dengan memiliki sifat ikhlas dalam beribadah. Karena puasa adalah ibadah yang sulit tersusupi dengan yang namanya riya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah." Setiap amalan hamba itu untuknya, kata Nabi. Dan Allah Ta'ala berikan pahala. Satu kebaikan dilipat gandakan 10, dilipat gandakan 700, bahkan kelipatan yang banyak. Lalu Nabi mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi, Allah telah berfirman, kecuali puasa. Puasa itu khusus untukku dan aku yang membalasnya. Apa makna puasa khusus untukku? Maknanya adalah bahwa puasa ini ibadah rahasia antara hamba dengan Allah. Tidak ada yang tahu kecuali hamba dengan Allah. Dan ini menanamkan keikhlasan para jemaah. Tidak ada puasa itu ibadah yang bisa tersusupi dengan riya. Oleh karenanya juga Allah berfirman, wa anna ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Maknanya, kelipatan amalan ibadah itu semuanya diketahui. Yani berapa kali lipat dijelaskannya. Bahkan hamba pun mengetahui berapa kali lipat pahala yang dia dapatkan. Kecuali puasa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kelipatan pahala ibadah puasa. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah saum, ibadah yang mengajarkan kita keikhlasan. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian, di antara pelajaran ibadah saum adalah ibadah yang mengajarkan kita untuk bisa menahan nafsu, menahan amarah kita. Nabi SAW mengatakan tentang puasa. Beliau mengatakan bahwa ketika seorang muslim sedang berpuasa, idza kana yaumu saumi ahadikum, apabila salah seorang kalian di harinya sedang dia puasa itu, lalu datang orang yang mencacinya, lalu datang katanya wasabahu ahadun, ada orang yang mencacinya, memakinya, au qatala, atau yang memeranginya, maka falyakul inni mru'un shaim. Maka hendaklah, kata Nabi, katakan aku adalah orang yang sedang berpuasa. Yani puasa diperintah untuk menahan nafsu amarah, menahan emosinya. Ketika orang mencaci pun jangan dibalas dengan cacian. Inilah hikmah kita berpuasa, para jemaah. Dan Nabi banyak memberikan nasihat agar kita tidak boleh marah, lebih-lebih ketika berpuasa. Seorang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, nasihatkan saya. Maka Nabi mengatakan, la taghdab. Nasihati lagi kami ya Rasul, kata Nabi, la taghdab, jangan engkau marah. Jangan engkau marah, jangan engkau ngar, walakal jannah, dan bagimu surga. Maka di dalam ibadah puasa terdapat pelajaran agar kita menahan emosi, menahan marah. Demikian pula di antara hikmah puasa adalah seorang muslim menjauhi dosa dan maksiat. Sebab Nabi mengatakan tentang puasa, asyamu junnah, puasa itu junnah, puasa itu perisai, puasa itu penghalang, kata Nabi. Junnah dari apa? Disebutkan oleh para ulama, dua junnah puasa. Yang pertama, puasa perisai dari api neraka. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, kata Nabi, puasa itu ajunnah, puasa adalah perisai, junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa adalah junnatun minan nar, perisai dari neraka, sebagaimana kalian berperisai ketika kalian dalam peperangan. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan umum, puasa adalah junnah, maknanya yakni menahan dari segala dosa dan maksiat. Maka berpuasa di antara hikmahnya adalah kita menahan diri dari segala dosa, segala maksiat. Kemudian para jemaah sekalian, di antara rahasia kenapa puasa pahalanya tanpa batas, tanpa hisab. Karena puasa adalah ibadah yang terkumpul padanya 3 jenis kesabaran. Sabar dalam ketaatan ketika dia melaksanakan perintah Allah berpuasa. Yang kedua, sabar dalam menahan gangguan
dalam ketika datang musibah dan bencana, yakni sabar dalam menahan laparnya, karena lapar adalah musibah, dan sabar dari yang diharamkan Allah, yakni sabar ketika tidak makan, tidak minum, karena semuanya dilarang ketika dia sedang berpuasa. Lalu apa pahala orang yang bersabar? Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu ganjarannya diberikan oleh Allah tanpa batas. Maka puasa adalah ibadah yang terkumpul padanya kesabaran, bahkan 3 jenis kesabaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua, khatib menyampaikan di antara hal-hal yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin ketika berpuasa, namun itu sebuah kesalahan walaupun sudah menyebar. Di antaranya yang pertama adalah adanya al-imsak, yaitu menahan makan minum sebelum azan subuh sekitar 15 menit atau sekitar 20 menit. Dan ini sebuah kesalahan yang banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Sebab imsaknya kaum muslimin adalah ketika adzan subuh. Di antara rukun puasa yang pertama niat, dan yang kedua al-imsak, yakni menahan diri tidak makan tidak minum, dan menahan dari seluruh yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar, dari mulai adzan subuh. Adapun menahan diri tidak makan tidak minum beberapa menit, seberapa jam misalnya, ini merupakan hal yang dikhawatirkan jatuh kepada mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sementara Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytil abyadi minal fajr. Makan minumlah kalian, kata Allah, sampai jelas kepada kalian benang hitam atas benang putih, yakni sampai jelas datangnya waktu fajar. Allah memerintahkan makan minum itu sampai terbitnya fajar. Maka menahan diri dari makan minum sebelum waktunya ini dikhawatirkan jatuh kepada mengharamkan apa yang Allah halalkan. Namun diingat para jamaah sekalian, ketika adzan wajib berhenti. Adapun hadis yang beredar juga, dan hadis sebagian ulama mensahihkan, sebagian mendhaifkan, yakni ketika adzan subuh itu masih dibolehkan katanya makan dan minum, di mana hadisnya berbunyi idza man sami'a nida wal ina fi yadihi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Siapa yang mendengar azan lalu dia di tangannya masih ada bejana, makan minum, maka lanjutkan, selesaikan, jangan diletakkan dulu sehingga dia selesai hajatnya dari makan dan minumnya. Zahir hadis ini, ketika azan masih dibolehkan untuk melanjutkan makanan walaupun makanan itu masih banyak selama ada di tangan kita. Maka ini pemahaman yang salah. Ini pemahaman yang keliru, karena ketika azan diwajibkan muslim untuk berhenti. Bahkan Imam Nawawi sampai mengatakan yang sedang dikunyah pun harus dimuntahkan. Lalu apa maksud dari hadis ini? Apa maksud dari man sami'an nida? Ketika siapa yang mendengar adzan maka lanjutkan makan minumnya. Maka adzan yang dimaksud adalah adzannya Bilal. Di mana Nabi SAW mengatakan Bilal yu'adzin bil-lail faqulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Bilal beradzan di waktu malam sebelum terbitnya fajar, maka silakan kalian makan minum sampai nanti Ibnu Ummi Maktum beradzan untuk adzan subuh. Maka yang dimaksud dengan mendengar adzan boleh makan minum, yakni adzan yang pertama, bukan adzan masuknya salat subuh. Karena Rasulullah SAW di bulan Ramadan memiliki 2 muadzin. Yang pertama Bilal, adzan di waktu malam, yang fungsinya untuk memberitahukan orang yang sedang sholat malam bahwa ini sudah dekat waktu subuh, maka bersegeralah witir. Atau yang mau berpuasa untuk bangun, segera makan sahur karena ini adalah waktu yang dekat dengan waktu subuh. Demikian bukan berarti boleh makan minum pada saat
Ibnu Ummi Maktum atau pada saat muadzin yang kedua pada waktu masuknya salat subuh masih boleh kita makan dan minum. Demikian pula para jemaah di antara kesalahan adalah kaum muslimin tidak menyegerakan berbuka puasa. Bahkan para ulama sampai mengatakan ketika seorang muslim sudah masuk waktu berbuka sementara tidak ada makanan, maka wajib bagi dia untuk meniatkan batal puasa. Wajib meniatkan batal puasa karena tidak ada makanan untuk dia makan. Oleh karena itu di antara contoh muadzin hendaknya dia minum membatalkan terlebih dahulu sebelum dia berazan karena supaya tidak melambat-lambatkan dalam berbuka puasa. Rasul SAW mengatakan kana nasu fi khair ma yazalu nasu fi khairin ma'ajalul fitrah. Senantiasa manusia ada di atas kebaikan. Dalam lafaz yang lain ada di atas sunnah nabinya, petunjuk nabinya, ma'ajjalul fitrah. Selama mereka menyegerakan berbuka. Demikian pula di antara kesalahan adalah berbuka meninggalkan dengan kurma. Banyak kaum muslimin berbuka dengan kolak pisang, berbuka dengan gorengan, berbuka dengan yang lain dari makanan. Padahal kurma ada di sekitarnya. Bahkan kurma mudah didapatkan di saat-saat sekarang, walhamdulillah. Namun banyak kaum muslimin berbuka meninggalkan kurma. Ini kesalahan para jamaah. Bahkan hatta sahur sekalipun. Nabi bersabda, ni'ma suhurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Maka kurma adalah makanan. Kurma adalah buah yang sangat erat kaitannya dengan kaum muslimin dalam ibadah-ibadah mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan, berpegang teguh di atas sunnahnya di dalam semua bentuk-bentuk ibadahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa radalhum an khulafa rasyidin Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali wa anna ma'ahum bimannika karamika ya akramal akramin. Allahumma ij'al Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة